yaitu menggunakan mhm, bentuk pasif yang pertama yaitu menggunakan akhiran sia ya. Saya tulis juga di chat ya. Misalnya ada kata citat yaitu membaca, tapi kalau citat ya artinya dibaca atau dibacakan. Misalnya apa? Misalnya Anton citayet jurnal ya. Anton membaca jurnal. Di sini adalah bentuk aktif. Tetapi kalau jurnal citayet Antonem ya. Nah, itu adalah bentuk pasif seperti Akhir. itu. Ya, dan di pekan lalu kita mempelajari juga bentuk yang lainnya, bentuk pasif yang lainnya yaitu menggunakan bentuk kata pricastie bentuk pendek, yaitu pricastie itu apa? Pricastie itu adalah participle ya. Kalau participle bentuk pendek biasanya itu digunakan untuk bentuk pasif juga seperti itu. Nah, yang waktu itu kita bahas di sini ya yang tabel ini. Hmm. Misalnya Lomonosov основал Moskovsky Universitet. Di sini berarti Mikhail Lomonosov membangun atau mendirikan gedung Universitas Moskwa ya pada tahun 1785. Sedangkan kalau kita lihat di bagian 2, di sini adalah bentuk pasif. Makanya di sini adalah A aktif ya, di sini P pasif. Gitu, pasifnya formal. Di bagian pasif yang diutamakan bukan orangnya tetapi bendanya gitu. Ya, misalnya di sini ada kata Moskovsky Universitet был основан Михаилом Ломоносовым misalnya в 1755 году. Di sini ada kata Asnowan. Asnowan berasal dari kata Asnavat juga ya. Jadi satu akar kata masih dari kata benda yang sama, tetapi akhirannya dia tidak menggunakan tipikal akhiran kata kerja, tetapi menggunakan tipikal akhiran kata sifat bentuk pendek gitu. Nah, ada beberapa pertanyaan. Misalnya pertanyaan pertama, mengapa Asnovan? Ya, karena Universitas Kakoi Pajis. 4. Pajis. Maaf. Di sini, oh ya, Kakoi Road mungkin ya. Kalau Pajis di sini tetap dia kasus satu, bukan kasus empat, karena dia adalah Oh. semacam subjeknya ya. Hmm. Berarti Pajis Ajin, Road, Muskoi Road, gitu ya. Pajisnya Pajis Ajin dan Roadnya adalah Muskoi Road. Nah, di sana disebut Muskoirot berarti dia maskulin. Makanya akhirnya Asnovan. Sedangkan jika universitasnya kita ganti dengan kata Biblioteca misalnya ya, ke Asnovan berubah menjadi Astagfirullahaladzim. Nih. Asnovana. Oh. Biblioteca Ana ya, Oh, ada. Asnovana. Astagfirullah. Kalau bibliotekanya diganti dengan misalnya Školai ya, Školai berarti jamak. Berarti Asnovan Astagfirullahaladzim. berubah menjadi Asnovane betul. Will juga sama ya. Di sini ditulis dengan tambahan will karena itu adalah bentuk lampau. Sehingga Hmm. kalau bentuk lampau dia mengikuti juga root atau bentuk gender dari kata bendanya. Universitas itu on, maka will. Kalau universitasnya diganti menjadi biblioteka, will-nya berubah menjadi Bila. Bella ya. Bila. Bella Asnovana, Billy Asnovane seperti itu. Hmm. Bagaimana jika tanpa will ya? Sebenarnya juga boleh ya dalam bahasa Rusia. Kadang-kadang ada yang ditulis tanpa kata will dan itu tidak mengubah maknanya. Contohnya di sini yang di bagian kedua, Studien быстро решил трудную задачу. Ini juga adalah bentuk lampau. Dari mana kita bisa tahu bahwa itu adalah bentuk lampau? Usul. Resil akhirannya adalah akhiran kata kerja bentuk lampau. Dan kalau kita bandingkan dengan bentuk pasifnya, di sini tidak ada kata Bil. bela resena ya. Jadi sebenarnya boleh gitu. Cuman biasanya kalau bel itu untuk ke sesuatu yang lampaunya itu yang mungkin ada keterangan waktunya. Misalnya seperti ini kan ada keterangan waktunya gitu ya, tahun Hmm. misalnya. Kalau di sini ada percakapan biasa jadi tidak diperlukan kata wait gitu. Dan jika itu adalah kata kala akan datang, misalnya di sini adalah kata Precitats ya. Precitats itu NSW atau SW? Procitat itu eh, anu NS SP ya. SW ya. Karena kalau citats itu baru NSW. Sedangkan pracitats itu adalah SW. Sehingga kalau SW berarti di sini jika dia dikonjugasikan biasa bukan dengan akhiran bentuk lampau, maka ini adalah bentuk kala akan datang. Nah, vecere maladoyartis percitает стихи. Di dalam pesta atau di suatu pesta, seorang artis yang masih muda akan membacakan puisi, percitает стихи. Dan di sini bentuknya nah vecere стихи ya, kita fokusnya bukan kepada orang yang membacakannya tetapi kepada puisinya. Puisi akan dibacakan. Budut pracitame. Gitu. Maladim arcistam. Seperti itu.
Oke, silakan ada pertanyaan. Oh, berarti Mas, ini kalau misalkan ada kata dasarnya kan citat kan kayak gitu. Mhm. Terus kalau misalkan ada pro itu berarti yang akan datang gitu ya. Tidak mesti yang akan datang, tapi kita tahu akan datang atau tidaknya dari akhirannya. Karena Ah, kalau kita bandingkan kata NSW dan SW, itu adalah aspeknya ya yang berbeda. Misalnya citat itu NSW, sedangkan pracitat itu adalah SW. Tetapi kalau kita tahu apakah itu lampau atau tidaknya, itu dari akhirannya. Kalau hmm, citat, kita tahu bahwa itu adalah kala akan datang jika ditambahkan kata budget atau budu. Ya budu citat, budget citat, on budget citat. Tetapi sedangkan untuk kata SW, seperti kata pracitat, untuk menunjukkan kala akan datang, tidak perlu menggunakan budu, bujes, bujet, tetapi langsung dikonjugasikan biasa. Misalnya, ya pracitayu kenyigi. Berarti kala akan datang atau kala kini? Akan datang. Kala datang. akan datang, betul. Malah jet. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Ada lagi Kata-kata pertanyaan? Silakan. budu itu kayak will gitu kan belum Ya, masuk. betul. Kata budu itu mirip dengan kata will. Tapi untuk SW, untuk maaf, untuk bentuk perfektif ya, itu tidak membutuhkan kata budu. Jadi kenapa? Karena bentuk saya bisa buat ini nggak ya di sini? Apa namanya? Bentar, membuat Apaan ya? ya papan. Whiteboard di situ ada tuh. Di Mhm. Bentar. di whiteboard tuh. Nah, Oh, whiteboard ya. Mhm. whiteboard. Bentar. Eh, oh ya, whiteboard. Nah, misalnya di sini eh, mungkin sedikit membahas tentang NSW dan SW ya. Untuk NSW, mana ya? Ininya. Saya tidak melihat bentuk ini atau mungkin masih loading. Oh ya, baru muncul. Nah, eh, nah, misalnya untuk NSW itu misalnya kata citat dan SW ya. Saya coba tutup dulu beberapa aplikasi, mungkin terlalu berat. Ini agak lambat ininya responsnya. Nah, untuk NSW dia hanya memiliki NSW dia memiliki tiga bentuk kala ya. Ada kala lampau, ada kala kini, mana ya, lain, dan ada kala akan datang. Nah, sedangkan bentuk SW dia hanya memiliki dua kala. Kala apa saja itu SW? PSV hanya lampau. Hanya lampau? Enggak hanya lampau. Juga Oh, ada gitu. bentuk kala akan datang di sini. Gitu ya. Jadi SW tidak memiliki bentuk kala sekarang. Hmm. Eh, Pertanyaannya, apa perbedaan NSW dan SW? Apa itu NSW? Ini version with. Kalau dalam bahasa Inggris disebutnya imperfective ya. NSW atau imperfective dia fokusnya kepada proses. Jadi kata kunci yang pertama untuk NSW dia adalah proses, Sukses. ya, proses. Sedangkan kata kunci kedua adalah misalnya monogeras atau misalnya ketika ada kata abridgna, kasdijen, ya, itu dilakukan beberapa kali gitu. Proses, monogeras, kemudian juga kalau disebut proses berarti dia belum selesai gitu ya fokusnya. Sedangkan SW dia bukan proses tapi dia apa? Resultat Iya sih. atau dan dilakukan berapa kali? Ajin Sekali. ras. Mhm. Nah, maka dari itu karena dia bukan proses, dia tidak memiliki kala kini. Hmm. Bentuk SW antara sudah selesai atau pasti akan selesai. Seperti itu. Mhm. Jadi begini, kalau misalnya di kelas ada guru misalnya dan ada murid ya, kemudian muridnya ditanya oleh gurunya, "Ви делали домашнее задание?" Apakah kalian sudah mengerjakan PR ya? Kata делали dari kata jelat. Jelat itu NSW atau SW? Itu tadi pertanyaannya sedelat apa delat? Pertanyaan seperti ini. Ви делали домашнее задание? Nah, berarti itu sudah mengerjakan apa belum? Itu NSW. NSW karena dari kata jelat Ya. ya. Tapi kalau pertanyaan seperti ini, вы сделали
Домашнее задание. SW. Ini adalah SW. Dua-duanya adalah bentuk lampau, tetapi yang atas belum tentu selesai. Jadi sudah mulai dikerjakan mungkin, tapi baru setengahnya, tapi belum tuntas. Sedangkan сделали itu adalah bentuk SW, sehingga itu menunjukkan ketuntasan seperti itu ya. Oh, oke oke. Gitu. Nah ini sedikit tentang NSW dan SW lagi, yang mungkin sudah pernah dipelajari juga di level A2 sebelumnya. Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Tidak. Berarti Tidak. kalau misalkan apa, SV Mas itu Mhm. identik dengan depannya tuh prod sama S gitu ya. Untuk SW ya, dia memiliki banyak sekali prefix atau awalan gitu ya, Hmm. seperti kata pro, seperti kata pracitat, kalau jelat, zjelat, kemudian Hmm. kalau slushats, apa pasangannya? Slushats, Pro terus. paslushats, Oh, paslushats ya, Oh, translation. mendengarkan, paslushats, matriats, Pas pas materi. Madrid. pas matriats ya, kemudian pakupats, Kupat. Bukan. kupits ya. Bits Gitu. ya. Nah, jadi kebanyakan memang memiliki prefix, memiliki awalan gitu depan, kata depan. Tetapi tidak semua, karena buktinya kata pakupats dia bentuk SW-nya adalah kupits. Hmm. Karena bentuk kupits itu adalah bisa dibilang SW ya. pengecualian, ya SW yang pengecualian. Gitu. Tapi kebanyakan memang ada awalannya, entah itu se, po, pro, dan selanjutnya seperti itu. Oke. Oke, isu Yeswa Prose, ada pertanyaan? Oke, lanjut. Belum ada ya. Nah, jadi seperti itu untuk bentuk kala lampau atau kala akan datang itu ada di bentuk SW ya. Tetapi untuk NSW dia memiliki semua kala seperti itu. Nah, sekarang kita coba lihat di sini ya. Di bagian ini juga membandingkan bentuk aktif dan bentuk pasif. Untuk bentuk aktif yang ini, di sini pertanyaannya adalah kto прочитал что. Siapa melakukan apa. Sedangkan bentuk pasif, pertanyaannya bukan lagi kto прочитал что, tapi что прочитано кем atau кем прочитано что. Ini jadi bisa dibolak-balik ya sebenarnya. Tetapi tetap saja subjeknya adalah yang ditanyakan bentuk что-nya di sini. Sedangkan sini что bukan subjek tetapi objek karena sudah ada kto gitu. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia kita terjemahkan kto прочитал что, siapa membaca apa. Itu bentuk aktif. Sedangkan bentuk pasif, apa dibaca oleh siapa. Kiem di sini artinya adalah oleh siapa. Atau oleh siapa dibaca apa. Gitu ya. Jadi dalam bahasa Rusia itu masih memungkinkan, tetapi dalam bahasa Indonesia biasanya tidak memungkinkan yang bentuk yang kedua ini. Nah, sekarang kita coba lihat di sini ya. Kita coba baca mungkin Pak Edi, artis yang ini. Artis. Oh, Mhm, artis procital raskas. mhm. Kemudian Artis artis. procitayet raskas. Aha, bagaimana kita menerjemahkannya? Kata artis percital raskas. Raskas itu apa ya? Raskas itu artinya adalah Cerita. cerpen, cerpen atau cerita. Cerita Mhm. dibacakan oleh Mhm. artis. Nyet, ini adalah bentuk aktif. Oh, Kalau aktif berarti yang artis membacanya dulu, yang membaca. Ar- Artis membaca, artis, aha, membacakan cerita, aha, cerpen. cerita atau cerpen ya. Tetapi di situ bentuk lampau. Jadi kita habis menambahkan kata sudah atau telah ya, telah membacakan cerpen. Sedangkan yang artis pracita raskas berarti Sedang membaca. Nyet, procitat mesti ingat dia tidak memiliki bentuk kala kini. Oh, berarti akan membaca. Akan membacakan raskas atau Oh, cerpen ya, seperti itu. Selanjutnya Mas Riki, Paet yang Payet bawahnya. написал книгу. Mhm. Payet напишет книгу. Bagaimana kita memahaminya? Puisi Nyet, ditulis. Paet, Paet eta человек. Кто? Eh, Paet eta Alexander Pushkin. Paet hmm, eta Sergei Yesenin. Nah, berarti siapa? Paet itu penulis ya? penyair. Oh, penyair, ya, ya, ya. Penyair dah atau seorang penyair Penyair napisal knigu. telah menulis kan berarti. Telah menulis buku ya. Kemudian yang kedua, Yang kedua, penulis telah menuliskan
menuliskan buku gitu. Akan menuliskan Oh, buku, penulis akan ya. menulis. Mhm. Dan sekali lagi ya, jika itu adalah glagol SW, entah itu pracitayet atau napishet, meskipun akan, tetapi di sana sudah ada jaminan. Kalau dalam bahasa Rusia, sudah ada jaminan. Apa jaminan? Tuntas atau pasti akan selesai. Seperti itu. Хорошо. Kemudian di sini Karena ada kata, SV aha, resultat tadi ya. kenapa? Karena SV ini resultan atau udah Betul, hasil. resultat, malajet, betul, masih ingat ya. Resultat sehingga pasti akan selesai atau sudah selesai secara tuntas seperti itu. Mhm. Nah, sedikit tambahan ya, bahwa itu adalah tadi bentuk aktif ya. Jadi jangan tertukar dengan bentuk pasif. Nah, sekarang kita juga lihat bagian yang pasif dan kita bandingkan juga. Silakan mungkin Mas Riki dulu ya yang ini. Raskas. Raskas procitan artiston. Mhm, Cerita eh, mhm, dibacakan mhm. oleh artis. Oleh artis. Yang level 2-nya Raskas, Bril. Raskas bil procitan artiston. Cerita Mhm. akan Niet, dibacakan oleh Bril. telah Aha, dibacakan oleh artis. artis. Mhm. Kemudian, Raskas budit procitan artiston. Raskas aha, akan dibacakan oleh dibacakan artis. Молодец. Мгм. Хорошо. Дальше. Пойди. Книга. Kniga napisana Python. Мгм. Buku itu dibaca oleh penyair. Нет. Kata написать, apa itu artinya? Dari kata Bisa, pisat, bisa Tulis. membaca. menulis ya. Menulis. Ya, pisat Menulis itu itu menulis. Kalau menulis napisana berarti ditulis oleh oleh penyair. penyair. Молодец. Книга Kniga была. Napisana Python. Мгм. Em, buku itu telah ditulis Молодец. oleh Мгм. penyair. Ага. Kniga Bidet Napisana Python. Ага. Buku itu akan ditulis oleh seorang penyair. Молодец. Хорошо. Молодец. Правильно. Jadi seperti itu ya, sudah bisa dipahami bahwa itu adalah bentuk pasif. Pasifnya forma. Oke, yes Prosi, ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Belum? Belum. Ya, jika belum, mungkin kita bisa lihat juga sedikit di sini ya, bahwa dalam bahasa Rusia, untuk SW, dan itu adalah bentuk lampaunya ya, bisa memiliki akhiran yang berbeda-beda juga, tidak hanya N. Misalnya tadi kata pisat, napisana, atau misalnya slushat, pas slushana. Nah. Tapi di sini ada juga yang akhirannya lain-lain, ada yang T juga gitu ya. Dan ini memang harus kita hafalkan. Kata sejelat, itu sejelan. Peradat, peradan. Paceriat, pacerian, dan seterusnya. Tetapi untuk yang akhirannya I, ya itu biasanya akhirannya juga berubah. Misalnya kata reshits, izuchits, pastroits, ya akhirannya bukan an atau yan, tetapi yon atau yen. Reshit, rishon, izuchits, izuchen, dan pastroits, pastroyen. Gitu. Dan ini memang perlu kita biasakan juga hafalkan. Bagaimana cara menghafalkannya? Cara menghafalkannya adalah dengan membuat kalimat. Dengan membuat kalimat menggunakan kata-kata ini, maka nanti akan lebih mudah. Jika sulit menggunakan bentuk pasif ya, kita buat dulu aktifnya, kemudian kita ubah ke bentuk pasif. Seperti itu. Ya. Dan ada juga yang akhirnya T ya, seperti ini. Atkrits menjadi atkrits saja, zabits menjadi zabit, ubits menjadi ubit. Nah, katanya agak agak ekstrim. Kata ubits itu artinya apa? Ada yang tahu? Mungkin membunuh ya di sini. Oh, Ya, saya nggak tahu kenapa ini dimasukkan ke level B1, tapi memang level B1 memang sudah mulai harus baca berita gitu ya. Jadi mungkin bisa kalian temukan juga ketika membaca koran seperti itu. Dan prinyat, prinyat ya ini juga akhirnya artinya adalah eh, menerima gitu. Baik, ada pertanyaan atau mungkin ada kosakata baru yang di sini tidak dipahami di dalam tabel ini yang bisa saya bantu menerjemahkannya? tidak. Tidak ada ya? Baik, jika tidak ada kita lanjutkan. Kalau tidak salah ini di PR kan ya waktu itu atau tidak? Seingat saya ini ya yang di PR kan waktu itu. Hmm, Eh ya ini juga sempat kita bahas di pertemuan lalu. Ini juga ini kurang lebih sama ya seperti tadi. Cuman bedanya kalau di sini dia sudah menggunakan yang kata atkrits juga gitu. Misalnya недавно, belum lama ini, в Москве, di Moskwa, открыли новый театр. Dalam bahasa Indonesia dua-dua ini ya bentuk pasif sebenarnya. Tetapi dalam bahasa Rusia
karena di sini tidak ada bentuk akhiran participle pendek ya atau yang akhirannya n atau t, tetapi accurately ya, maka di sini dianggapnya aktif. Kalau kita baca ya, Nedavno Moskva Krin Novi Theater. Siapa subjeknya di sini di dalam kalimat ini? Subjeknya adalah, oh tidak ada. Tidak ada, tetapi sebenarnya ada gitu ya. Hanya melesap gitu. Ani ya. Ani, betul. Di sini ada kata Ani. Nah, ini juga sempat kita bahas di pertemuan lalu ya. Bahwa kata acrylic, pastroyat, vibrali, sebenarnya ada subjeknya. Makanya dianggapnya aktif. Hanya saja tidak dituliskan. Sedangkan di sini benar-benar tidak ada gitu ya. Atau kalaupun ada, tetapi bentuk kata kerjanya sudah tidak lagi seperti kata kerja, tetapi berbentuk seperti kata sifat. Hanya akar katanya saja yang berasal dari kata kerja seperti itu. Oke. Nah, ini juga sama, waktu itu kita sudah pelajari juga. Kalau di kelas sudah jauh sampai sini? Sudah Saya melewati? sudah Sudah lebih jauh lagi ya? lebih jauh lagi. Lebih jauh lagi ya. Baik, mungkin kita bahas juga sedikit yang tentang ini ya. Bahwa ini juga masih bentuk pasif, tetapi yang berakhiran sya yang sudah dibahas tadi di awal sekali gitu ya. Di sini juga merupakan bentuk pasif. Kita coba baca ya, Studientami. Kita baca bersama. Izuchayutsa, Izuchayutsa, Inastrani, Yaziki. Inestrani, Hiziki. Bagaimana kita memahaminya? Hmm, eh, apa? Para mahasiswa belajar Mhm. bahasa internasional, Bahasa-bahasa asing gitu ya. bahasa asing. Kalau kita tidak menggunakan sia juga boleh, tetapi kata studientaminya kita ubah menjadi studiente. Misalnya studiente Oh, ya, inestrani, Hiziki. Tapi ini bentuk pasif, tahu dari mana pasifnya? Ada sia, sehingga yang menjadi subjek di sini bukan studien sebenarnya. Subjeknya siapa di sini? subjeknya adalah Inestrani. Inastrani, Yaziki. Ya, kenapa? Karena subjek itu kan kita sudah tahu ya bahwa itu adalah kasus satu gitu. Di sini kasus satunya sebenarnya adalah Inestrani Ziki. Sedangkan Sujian Tami itu bukan kasus satu. Kasus berapa di situ? 5. Ya, betul, kasus 5 ya. Sehingga kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, sebenarnya ini bukan para mahasiswa mempelajari bahasa-bahasa asing, bukan. Tetapi bahasa-bahasa asing dipelajari oleh para mahasiswa gitu. Jadi meskipun ditulisnya di sini bahasa asing di akhir dalam bahasa Rusia, tetapi sebenarnya itu adalah subjeknya yang di belakang itu gitu. Nah, ini yang membedakan bahasa Indonesia dan bahasa Rusia ya, struktur bahasanya seperti itu, yang dinamis. Nah, sekarang kita juga lihat di bagian 2 ya. Nah, kata sia selain memiliki makna pasif, dia juga memiliki makna refleksif atau bermakna kebalikan gitu. Di sini, oke, mungkin kita langsung ke contoh saja ya. Di sini kita baca bersama-sama. Maladoy, Cilawie. Jadi baitsa, Apa itu artinya? memakai baju. Memakai baju atau berpakaian gitu ya kalau dalam bahasa Indonesia. Kata ajewats ya, ajewats itu artinya memakaikan baju. Tetapi kalau ajewatsa artinya berpakaian. Memakaikan bajunya kemana? Kepada diri sendiri. Seperti itu. Mungkin kalian juga pernah mendengar di kelas ya, ada kata ucits ya. Ucits adalah mengajar sebenarnya. Tapi ada kata ucitsa. Ucits artinya Belajar. benar. Ya, seakan-akan mengajar kepada siapa? Kepada diri sendiri. Seperti itu. Nah, itu artinya ya, mengapa ada kata sia di akhir? Karena seakan-akan melakukan sesuatu tapi untuk diri sendiri, bukan kepada orang lain. Andaikan sia-nya dihilangkan, maka eh, perlakuannya itu bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk orang lain. Gitu. Jadi, kata kuncinya tadi ada ya, ajewats, sia, itu artinya kepada diri sendiri. Tapi kalau ajewats saja, itu artinya kepada orang lain. Ada dalam bahasa Rusia kata najewats dan ajewats. Orang Rusia sendiri sering tertukar kata najewats dan ajewats. Makanya ada frasa yang memudahkan untuk mengingatnya gitu. Ajewats najevdu, najewats ajevdu. Apa itu artinya? Kata ajewats tadi kita sudah tahu ya di awal. Ajewats apa artinya? Memakai baju, berpakaian. Memakaikan baju. Kalau ajewatsa baru berpakaian ya. Oh ya. Tapi kalau ajewats saja, ajewats itu artinya adalah
memakaikan pakaian ya. Ajewats najestu. Memakaikan pakaian kepada siapa? Kepada Najezda. Ada dosen atau mungkin teman yang namanya Najezda, itu adalah nama Rusia ya, nama perempuan gitu. Kemudian Najewats Ajestu. Najewats itu sebenarnya artinya sama dengan kata Ajewatsa. Artinya adalah berpakaian atau memakai pakaian gitu. Kalau kita memakai pakaian, kita bisa menggunakan kata najewats. Ya najeyu, saya memakai pakaian apa gitu ya. Seperti itu. Nah, orang Rusia sendiri sering tertukar kata ajewats dan najewats gitu. Tapi yang paling penting untuk kita kali ini di level B1 ya adalah memahami kata ajewats dan ajewatsa ini gitu ya. Ajewats seperti berpakaian. Kemudian makna yang menggunakan akhiran sia juga misalnya kata vzaimna wazuratnya glagole. Di sini saling maknanya. Misalnya druzya strecilis i abnyalis. Artinya teman-teman saling apa di sini strecilis Bertemu, bertemu i abnyalis dan saling berpelukan. berpelukan gitu ya. Jadi ada makna saling. Makanya di sini simbolnya dua seperti ini. Makna keempat yang akhirannya sia, di sini apa nih? Glagoli обозначающие непроизвольные действия. Contohnya di sini был сильный ветер и окно открылось. Di sini adalah maknanya tidak sengaja gitu. Обозначающие непроизвольные действия. Tindakan yang tidak sengaja. Kalau kita terjemahkan, был сильный ветер. Ada apa? Apa itu ветер? Ada Angin. jendela. Angin yang kencang gitu ya, atau angin yang kuat kalau dalam bahasa Rusia disebutnya. Silmi itu kuat ya. Angin yang kencang kalau dalam bahasa kita. I akno atkrilas dan jendela Terbuka sendiri. terbuka. Nah, di sini juga maknanya sebenarnya pasif ya. Cuman kalau dalam bahasa Indonesia pasif itu ada dua, ada yang akhirnya ada yang akhirnya dibuka atau terbuka. Bedanya kalau itu disengaja, kalau itu tidak sengaja. Dalam bahasa Rusia sama ya, tidak ada perbedaannya. Tapi sama-sama pasif. Jadi dalam bahasa Rusia kita bisa memahaminya lewat konteks saja gitu, tidak dari tanda atau tulisan gitu ya. Atkrilas itu artinya jendela yang terbuka gitu, terbuka secara tidak sengaja. Dan yang terakhir ada juga makna глаголы, которые без ся не употребляются. Misalnya мой друг очень веселый человек. Он всегда улыбается. Di sini akhirannya sia, tetapi di situ tidak memiliki makna atau tidak ada yang lawannya gitu. Kalau misalnya di atas tadi misalnya kata apa di sini? Izuchats ya, ada izuchats dan ada kata izuchatsa. Tetapi di sini kata ulibatsa dia hanya ulibatsa saja, tidak ada kata ulibats gitu. Jadi di sini meskipun akhirnya sa, tetapi dia mirip dengan kata aktif gitu. Sehingga kalau kita terjemahkan, мой друг очень веселый человек, teman saya sangat ceria, gitu ya. Orangnya sangat menyenangkan, orangnya sangat ceria. Он всегда улыбается. Apa itu улыбается? Tersenyum. Tersenyum. Dia selalu tersenyum. Seperti itu. Jadi yang bermakna sia ya tidak hanya bentuk pasif, tetapi ada juga bentuk-bentuk lain yang mungkin juga bentuk pasif tapi dalam konteks yang lain dan memiliki makna-makna yang tertentu juga. Ada 5 makna ini dalam bahasa Rusia seperti itu. Baik, ada pertanyaan sebelum kita tutup untuk hari ini? Belum. Mas Tidak ada ya? Willy, Mas Riki? Cukup saya. Cukup juga ya. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa dilanjutkan nanti di Telegram ya. Kalau misalnya ada PR atau misalnya yang tidak dimengerti di dalam PR itu boleh dikirimkan ke saya. Juga boleh mengerjakan tugas-tugas yang nanti mungkin saya kirimkan juga ya dari buku tersebut untuk latihan. Atau mungkin ada PR dari dosen yang ingin dikoreksi, boleh juga kirim ke saya. Nanti saya coba koreksi dulu. Saya berikan masukan ya. Kalau ada kesalahan atau semuanya bagus juga tidak masalah gitu ya. Yang penting ketika berlatih itu akan memperkuat ingatan kita gitu ya. Хорошо, тогда спасибо большое, хорошего вам вечера. До свидания. До свидания. Mas Edi, Hey, gimana kabar? alhamdulillah. Di sana turun salju nggak? Seminggu yang lalu turun salju. Minggu yang lalu. Itu kemarin Di sini, sebelumnya yang lalu. tak ini aku ngomong gini, hari ini cuaca sangat bagus. Kita bisa jalan-jalan di apa namanya? Jalan Aman. di luar gitu. Terus besoknya turun salju deh.
Ini Siberia kayak gini lah. Tapi Iya. nggak tahu Rusia Berapa di berapa Moskow cuaca kayak gini sekarang? juga nggak. Suhu berapa? Suhu sekarang sangat panas ya. Sekarang Mhm. sangat panas. Sekarang mencapai 20. Enak. Hmm? Di sini 5 derajat. Berapa? Kemarin-kemarin minus minus 2. Minus Satu 2. hari kemarin minus 2. Sekarang 5 derajat. Coba Jadi ini saya kamar nih kayak dingin banget nih Pak di kamar nih karena kan heater kan udah dimatiin nih sama oh pemerintah setempat. Jadi satu satu kota heater udah dimatiin gitu. Sedangkan itu satu cuaca kota. iya Oh, di kelas saya pun kira itu juga satu gitu. kampus loh. Satu kampus atau satu dorm lah ya. Ternyata satu Enggak. kota. Iya, dia kan kayak disalurin dari pusatnya gitu, Pak. Nyalurin apa? Oh, eh untuk ke heaternya ini. Nah, jadi udah dimatiin, nah, terus nih suhu turun lagi, jadi ya mau nggak mau tidur pakai sweater, pakai kaos kaki saya. kemarin dingin banget kemarin. Baru kemarin dingin Hmm. banget. Sekarang panasnya kayak gini. Kayaknya banyak yang sakit. Kemarin dingin Hmm. loh. Kemarin aku nggak Hmm. berani cuma pakai apa namanya, pakai baju yang lengan panjang kayak ini doang, nggak berani aku. Karena dingin Hmm. banget. Di kamarku ini itu eh, pemanas jalan tapi anget, nggak panas, Hmm. anget Hmm. doang. Minggu-minggu yang lalu itu sempat eh, mati. Saya kira, wah ini belum bayar nih. Ah, belum bayar nih, ada yang belum bayar nih gitu. Enggak, itu semuanya satu ini juga sama, satu lorong juga sama, Sama. belum Hmm. ini belum apa? Belum nyala gitu. Itu dingin banget. Nah, sekarang panas banget. Sekarang suhunya sampai 20 derajat. Sekarang 21. 21. Wih, sama kayak suhu-suhu Bandung nih. Di puncak. Iya kan? Orang Indonesia ke sini juga masih kedinginan kali. Aku sambil sambil ini Pak, isi sama istri juga nih. Jadi dia ikut. Ya gitu. Pak, kita nanti jam 8 malam berarti jam Berapa? berapa di sini? Bentar. Jam 8 ya kita ini ya. Zoom lagi ya. Jam 8 itu berarti ini Jam masih 8 jam WIB 4, kan? jam 5 lah ya. 5, 6, 7, Iya, 8. iya, iya. 3 jam lagi. 2 Iya. jam. 6, 7, 5, 6, 7, 8. Soalnya nih penting juga nih membahas ini kan buat buat kita nantinya gimana apa Ah, strategi kita buat ah. masukin ke Itu tadi di Mas pengalaman-pengalaman. siapa? Mas Herdin tuh kan dia kan ini ya apa, konsen di penelitian gitu, konsen di Iya. penulisan, konsen di Aku ada penelitian. lihat Google Scholar dia, memang banyak tulisan-tulisan dia yang sudah terbit kayak gitu. Hmm. Dia, dia menulis dari tahun berapa, aku ada tracking juga kan Hmm. dia di Google Scholar. Bagus sih, jadi Aku juga ya baru tahu berbagi itu pengalaman. caranya dia itu kayak gitu. Kan beda-beda Hmm. caranya ya. Hmm. Caranya Mas Ya, Ami kayak gini, caranya hmm. Mas Dana kayak gini, Mas Hmm. siapa yang nanti itu Rohim juga beda Hmm. lagi. Nah, itu Iya, memperkaya sekali. Jadi nanti betul. tetap tak record, terus tak masukin ke apa? Tak masukin ke ini.